Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan bekerja di negeri asing hanya untuk mencari nafkah, tapi justru terjebak dalam rumah besar penuh cinta palsu dan rahasia beracun? Seorang pria Indonesia dijadikan suami oleh 4 wanita Afrika yang tak hanya majikannya, tapi juga calon ibu dari anak-anaknya. Intrik, cinta, dan pengkhianatan, semua berawal dari gudang sunyi. Namun sebelumnya, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tinggalkan komentar dengan menuliskan keinginanmu di kolom komentar, agar kita doakan bersama. Namanya Jamal. Umurnya 27 tahun. Badannya sedang, kulit sawo matang, dan logat khas Jawa Timur masih melekat di lidahnya. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pria biasa dari sebuah desa kecil di pinggiran Lamongan. Ia merantau ke Afrika untuk memperbaiki nasib, dengan harapan sederhana, bisa membangun rumah untuk orang tuanya dan menikahi gadis kampungnya kelak. Namun semua berubah ketika pesawat yang ditumpanginya mendarat di negara gurun Afrika bagian barat. Ia langsung dijemput sopir perusahaan, lalu diantar ke sebuah kompleks megah, bukan kantor, bukan gudang, tapi seperti istana kuno yang dijaga ketat. Di sanalah Jamal ditempatkan sebagai penjaga malam untuk gudang logistik milik keluarga bangsawan wanita yang berkuasa di daerah itu. Pada malam pertama, ia sudah merasa janggal. Kamar tidurnya berada di dalam rumah utama, tepat di lorong yang sama dengan kamar para majikan wanita. Bukan di pos keamanan, bukan pula di dekat gudang. "Kenapa saya tidur di sini? Ini rumah majikan kan?" tanya Jamal pelan kepada sopir tua yang mengantarnya. Sopir itu hanya menoleh sekilas dan menjawab singkat, "Ikuti saja. Ini permintaan khusus dari nyonya besar." 4 malam pertama berlalu. Setiap malam, Jamal merasa seperti diawasi. Ia beberapa kali melihat bayangan di balik tirai kamar. Mata yang menatapnya dalam diam dari sela pintu yang tak tertutup rapat. Kadang terdengar langkah kaki di luar kamarnya. Namun saat dibuka, lorong itu kosong dan gelap. Sampai suatu malam, lampu lorong mati. Jamal keluar dengan senter kecil. Saat menoleh ke belakang, ia melihat seorang wanita berdiri di ujung lorong. Mengenakan gaun putih panjang, rambut ikal sebahu, kulit hitam legam berkilau terkena cahaya remang. "Jamal," ucapnya lirih, "besok malam, kamu akan kami panggil." Seketika, tubuh Jamal kaku. Ia tidak tahu siapa wanita itu. Tapi keesokan harinya, benar, ia dipanggil ke ruang tengah. Duduklah 4 wanita bersaudara. Adanya, Leena, Safia, dan Zuwaina. Mereka semua adalah pemilik perusahaan tempat ia bekerja. 4 perempuan bangsawan. "Mulai hari ini, kamu tidak lagi jaga gudang," kata Leena. "Kamu akan menjadi bagian dari keluarga ini," timpal Safia. Jamal menunduk. Tak mengerti. Matanya menyapu wajah-wajah mereka yang semuanya tersenyum tenang. Namun menyimpan maksud yang tak bisa ditebak. Dan di malam itu juga, nasib Jamal mulai berubah. Malam itu menjadi malam pertama yang mengubah hidup Jamal selamanya. Ia duduk di tengah ruangan besar beratap tinggi, dindingnya dihiasi lukisan perempuan-perempuan tua bermahkota. Di hadapannya, 4 perempuan berdiri dalam keheningan. Leena, yang paling tua, mengenakan jubah merah dengan hiasan emas di lehernya. Adanya tampak lebih lembut, namun matanya menyimpan kendali. Safia dan Zuwaina duduk berdampingan sambil memandang Jamal seperti menilai seekor hewan langka yang baru ditemukan. "Kamu tahu kenapa kami memanggilmu malam ini?" tanya Leena. Jamal menggeleng. Saya tidak tahu, Nyonya. Kami telah berdiskusi. Kami semua sepakat untuk menjadikanmu suami kami," ucap adanya tenang. Jamal terkesiap. Jantungnya berdebar. "Suami? Maaf, saya pikir ini candaan." Zuwaina menatapnya tajam. Di negeri ini, adat lebih kuat dari hukum. Lelaki asing yang menyentuh area sakral tanpa izin, harus menjadi bagian dari keluarga. "Area sakral? Saya hanya masuk ruang listrik di belakang rumah itu, karena disuruh perbaiki jaringan," jawab Jamal, berusaha mencari logika. "Itu cukup. Di mata adat kami, kamu sudah masuk wilayah perawan bangsawan," kata Safia dingin. "Dan hanya ada 2 jalan, hukuman adat, atau pernikahan adat." Jamal menelan ludah. Ia tahu ia tidak sedang dalam drama. 4 wanita ini tidak sedang bermain peran. "Apa tidak ada pilihan lain? Saya hanya tukang jaga gudang." Suaranya lirih. Leena bangkit dari duduknya dan menghampiri.
Ia menyentuh bahu Jamal dengan lembut namun tegas. Kamu sudah dipilih. Dan kamu tidak tahu seberapa penting darahmu bagi kami. Tanpa sempat bertanya lebih jauh, keesokan harinya, Jamal dibawa ke rumah adat tua di pinggir gurun. 4 kain warna berbeda disiapkan. Di tengah ruangan, duduklah seorang wanita tua dengan mata tajam dan bibir hitam kebiruan. Dialah pemimpin adat. Dengan lantunan doa dan mantra asing, Jamal menikah. Satu persatu, nama-nama para istri dibacakan. 4 kali akad, 4 kali ijab, 4 cincin melingkar di jari manisnya. Setelah semua selesai, wanita tua itu berbisik kepadanya. Sekarang, kamu telah melepas 4 kutukan sekaligus. Jangan tanya apa artinya. Lakukan saja bagianmu. Hari itu, Jamal menjadi suami dari 4 wanita sekaligus. Tanpa restu orang tuanya, tanpa pesta, tanpa cinta. Ia menikah bukan karena keinginan, tapi karena takdir yang dipaksa masuk ke dalam hidupnya. Malam itu, ia kembali ke kamarnya. Kini ia bukan lagi penjaga gudang. Ia suami bangsawan. Tapi pikirannya kosong. Ia tak bisa tidur. Hanya mendengar angin gurun yang berbisik di balik jendela. Apakah ini hadiah? Atau hukuman dari Allah? Bisiknya lirih. Sejak hari itu, hidup Jamal berubah total. Ia tak lagi memakai seragam lusuh penjaga gudang. Kini, ia mengenakan pakaian kain linen putih yang disiapkan khusus oleh para pelayan. Ia tidak lagi tidur di kamar kecil ujung lorong. Sebuah kamar luas di lantai 2, dengan jendela menghadap gurun, kini menjadi tempat tinggalnya. Namun, meskipun kehidupannya kini tampak megah, hatinya tetap gentar. 4 wanita itu, adanya, Leena, Safia, dan Zuwaina, memiliki status dan kekuasaan masing-masing. Walau mereka bersaudara, hubungan mereka dipenuhi persaingan diam-diam. Dan sekarang, keempatnya memiliki satu suami yang sama, Jamal. Setiap pagi, selalu ada yang datang pertama ke kamarnya. Kadang Leena membawa sarapan buah dan daging. Kadang adanya datang mengajak ngobrol tentang masa kecilnya di Indonesia. Kadang Zuwaina duduk diam sambil membacakan puisi dalam bahasa yang tak dipahami Jamal. Dan Safia hanya muncul saat malam, duduk di kursi sudut kamar, memandang Jamal dalam sunyi, lalu pergi tanpa kata. Apa ini yang disebut jadi raja? Gumam Jamal sambil menatap langit-langit kamar. Atau malah tawanan dalam istana? Hubungan itu aneh. Tidak ada cinta. Tidak juga benci. Mereka seperti 4 penjaga yang berbagi kunci pada satu pintu. Dan pintu itu adalah dirinya. Suatu malam, Jamal duduk di taman belakang bersama adanya. Angin gurun bertiup perlahan. "Kenapa kalian memilih aku?" tanya Jamal pelan, memberanikan diri. Adanya tersenyum, tapi matanya tetap menatap kosong ke arah bintang. "Kami tidak memilihmu. Takdir memilihmu untuk kami." "Itu artinya apa?" desak Jamal. "Kamu akan tahu saat waktunya tiba." Sebelum Jamal bisa bertanya lebih jauh, Leena muncul di kejauhan. Tatapan matanya langsung menusuk, seolah menuduh. "Malam ini giliran siapa?" tanya Leena tajam. "Aku hanya ingin bicara," jawab Jamal gugup. "Tapi itu tetap melanggar aturan," sahut Leena, lalu berbalik pergi. Esoknya, ketegangan semakin terasa. Para istri mulai menyindir satu sama lain di meja makan. Pelayan-pelayan mereka mulai terlibat adu mulut kecil. Bahkan para sopir dan penjaga rumah sudah mulai bertaruh, siapa yang akan melahirkan anak pertama dari Jamal. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika dokter keluarga dipanggil dalam 1 minggu, 4 kali. Satu persatu, keempat istri Jamal dinyatakan hamil. Semua dalam waktu yang nyaris bersamaan. Ketika kabar itu diumumkan, seluruh rumah menjadi sunyi. Bahkan burung padang yang biasa berkicau dari jendela pun tak bersuara. Jamal menatap keempat wanita itu. Mereka semua tersenyum, tapi senyum yang berbeda. Senyum adanya penuh misteri. Leena menatap dengan bangga. Safia menunduk dalam diam. Zuwaina justru tersenyum dengan lirikan yang membuat bulu kuduk berdiri. 4 wanita, 4 janin, 1 ayah. Dan Jamal tahu, badai baru saja dimulai. Kabar kehamilan keempat istri Jamal menyebar cepat. Para pelayan, pengawal, hingga penjaga luar mulai membicarakannya. Di dalam rumah, suasana berubah. Bukan lagi sunyi seperti makam, tapi juga bukan damai seperti taman. Rumah besar itu kini terasa seperti ladang ranjau. Salah langkah,
bisa meledakkan emosi siapapun. Setiap istri mulai bersikap seolah-olah merekalah yang paling berhak atas Jamal. Mereka bersaing dalam diam, memperlihatkan kelebihan masing-masing, dan menciptakan aturan tak tertulis yang membuat Jamal seperti boneka yang ditarik dari 4 arah. Pagi hari, Leena menunggu di ruang makan dengan meja penuh makanan khas. Daging panggang, roti mentega, teh susu rempah. Sarapan untuk suamiku tercinta, katanya dengan suara tinggi, menatap sinis ke arah Zuwaina yang baru saja masuk dengan nampan kecil berisi buah segar. Terlalu banyak lemak tak baik untuk janin, sahut Zuwaina tajam. Di sore hari, adanya memanggil Jamal ke balkon atas, memperlihatkan rancangan kamar bayi yang ia buat sendiri. Aku ingin anak kita punya ruang yang menghadap matahari, ucapnya tenang. Tapi belum sempat Jamal menanggapi, Safia muncul membawa gulungan catatan. Aku sudah siapkan nama untuk anak kita. Kalau perempuan, akan kuberi nama Nashira. Artinya, pembawa kabar baik. Malam harinya, keempatnya menunggu giliran untuk tidur bersama Jamal. Tapi tak satu pun dari mereka benar-benar berbicara tentang cinta. Hanya rencana, tuntutan, dan tatapan penuh hitungan. Jamal mulai letih. Ia merasa tubuhnya ada di istana, tapi jiwanya terkurung di balik jeruji emas. Dulu aku hanya jaga gudang, gumamnya pada diri sendiri. Sekarang aku dijaga 4 permaisuri, tapi tak bisa kemana-mana. Sampai suatu malam, pertengkaran besar tak bisa dihindari. Zuwaina dan Safia bertemu di ruang tengah. Safia melihat Zuwaina mengenakan kalung pemberian Jamal. Itu milik ibuku. Kenapa kau pakai? Zuwaina tidak mengalah. Dia memberikannya padaku. Kalau kau ingin, minta yang lain. Jangan coba-coba menyentuh milik keluargaku. Bentakan itu terdengar sampai ke kamar Jamal. Ia berlari keluar, mencoba melerai. Tapi semua sudah terlambat. Leena muncul dari tangga, adanya datang dari dapur. Mereka semua berkumpul. Suara makin tinggi. Kata-kata tajam saling dilempar. Tuduhan, rasa iri, amarah, dan air mata bercampur dalam satu malam panjang. Jamal berdiri di tengah. Ia tak bisa berkata-kata. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang siapa yang paling dicintai. Ini tentang kekuasaan, tentang nama, tentang darah bangsawan. Dan ketika suasana semakin tegang, nenek tua yang dulu menikahkan mereka masuk dari pintu depan. Cukup, bentaknya lantang. Semua terdiam. Ia menatap Jamal dengan mata yang berkilat tajam. Sudah saatnya kau tahu, kenapa keempatnya harus mengandung anak darimu. Dan di malam itulah, rahasia besar mulai terkuak. Angin padang berhembus kencang malam itu, membawa aroma kering dari gurun yang jauh. Rumah besar itu senyap, setelah teriakan sang nenek tua membuat semua terdiam. Jamal, yang sejak tadi hanya bisa berdiri terpaku, kini duduk perlahan di lantai. Napasnya berat, kepalanya penuh tanya. Wanita tua itu melangkah pelan ke tengah ruangan. Suaranya lirih, tapi setiap katanya menusuk seperti pisau tajam. Kalian bertengkar, karena lupa alasan kenapa ia dipilih. Ia memandang keempat perempuan itu satu persatu. Leena menunduk, adanya mengatupkan bibir. Safia memalingkan wajah. Zuwaina tetap berdiri tegak, tapi tangannya gemetar. Lalu pandangan sang nenek beralih kepada Jamal. Dengarkan baik-baik, anakku. Kau bukan sembarang lelaki. Kau adalah keturunan dari jalur darah yang telah hilang ratusan tahun dari tanah ini. Jamal mengernyit. Saya hanya anak petani dari Lamongan. Bukan. Leluhurmu berasal dari garis darah Marabo tua yang pernah datang ke tanah ini 4 abad lalu. Ia membawa cahaya dari timur, mengislamkan banyak suku, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Tapi, darahnya tetap mengalir. Ia mengangkat kain kecil dari tasnya. Sebuah gulungan kulit unta berisi tulisan Arab tua. Di dalamnya, sebuah cap stempel merah darah, dengan nama yang membuat Jamal membacanya terbata. Ja'far bin Yusuf Al-Jawi. Al-Jawi, bisik Jamal. Ia teringat nama kakek buyutnya, Ja'far. Dulu, almarhum ayahnya sering bercerita tentang garis keturunan tua yang berlayar dari Nusantara ke tanah asing. Tapi semua itu seperti legenda belaka. Keempat wanita ini harus melahirkan anak dari darah yang membawa berkah itu, lanjut sang nenek. Karena tanah ini butuh 4 pemimpin baru. 1 dari rahim tiap saudari. Jamal menelan ludah. Lalu kenapa saya?
Kenapa bukan orang lain? Karena hanya kamu yang memiliki tanda di bahumu. Jamal terdiam. Perlahan ia membuka baju bagian kanan, dan benar, sebuah tanda lahir berwarna merah kecoklatan, membentuk seperti matahari kecil, telah ada sejak ia kecil. Ibunya dulu sering menyebutnya, cahaya dari timur. Tanda itu adalah bukti yang tertulis dalam kitab tua. Anak lelaki yang lahir dengan tanda itu, adalah pembawa takdir 4 penjuru. Leena mulai menangis. Jadi ini bukan tentang cinta, bukan tentang hasrat. Ini tentang warisan. Ucap adanya, lirih. Safia mendekat dan menggenggam tangan Jamal. Anak-anak kita akan jadi pemimpin negeri ini. Tapi Zuwaina menatap dengan mata yang berbeda. Lalu, siapa dari kita yang melahirkan pemimpin sejati? Nenek tua itu tidak menjawab. Ia hanya berkata, waktu akan menjawab. Tapi malam ini, kalian harus mulai belajar hidup bukan sebagai istri yang bersaing, tapi sebagai para ibu dari 4 penjuru takdir. Malam itu, Jamal tidak bisa tidur. Ia menatap langit dari jendela kamarnya. Di luar, gurun tetap sunyi. Tapi dalam dirinya, badai mulai terbentuk. Waktu berjalan cepat. Perut para istri Jamal mulai membesar. Pelayan rumah sibuk bergantian merawat mereka. Aroma rempah-rempah, susu kambing hangat, dan ramuan herba memenuhi udara. Setiap pagi, dokter datang memeriksa satu persatu. Kehamilan mereka sehat, tapi ketegangan justru makin terasa. Jamal mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Leena jadi terlalu sering mengurung diri. Zuwaina terlihat semakin sering berbicara dengan penjaga-penjaga luar. Adanya, yang biasanya lembut, kini sering memandangi langit sambil mencatat sesuatu. Sedangkan Safia, setiap malam berdoa dalam kamar gelap, dengan suara nyaris berbisik, seperti membacakan mantera atau janji. Dan suatu malam, semuanya pecah. Jamal terbangun dari tidurnya. Ada suara langkah tergesa di luar kamar. Ia membuka pintu. Di ujung lorong, terlihat cahaya dari ruang bawah tanah, ruangan yang selama ini selalu dikunci. Tanpa pikir panjang, Jamal turun dan mengendap. Apa yang dilihatnya membuat darahnya dingin. Zuwaina berdiri di tengah ruangan, berhadapan dengan seorang pria tua berjubah hitam. Di tangan pria itu, ada kain berisi rambut dan botol kecil berisi cairan merah. Pastikan anakku yang lahir duluan, dan yang lain, jangan sampai kuat, bisik Zuwaina tajam. Pria itu mengangguk, mengeluarkan serbuk hitam dari kantungnya, lalu meniupnya ke dalam api. Jamal melangkah mundur, napasnya memburu. Tapi lantai kayu berderit. Zuwaina menoleh. Mata mereka bertemu. Jamal. Ia langsung mengejar. Tapi Jamal lebih cepat. Ia berlari kembali ke atas, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Detak jantungnya mengguncang dadanya. Apa? Dia berusaha mencelakakan yang lain. Pagi harinya, ia menemui Leena dan adanya, dan menceritakan semuanya. Tapi Leena justru menatapnya sinis. Kau pikir dia satu-satunya? Katanya pelan. Apa maksudmu? Leena mendekat, lalu membuka laci lemari. Di dalamnya, ada surat-surat. Semuanya bertuliskan bahasa Arab kuno, dan satu peta kecil. Keempat anak kita akan mewarisi tahta yang berbeda. Tapi hanya satu yang akan jadi pemimpin besar. Itulah yang ditulis dalam warisan tua. Adanya menambahkan, dan semua istri tahu, hanya satu darah yang akan dikenang. Yang lain akan dilupakan. Jamal terduduk. Ia baru sadar, ini bukan hanya tentang menikahi 4 wanita. Ini adalah pertarungan warisan. Pertarungan darah. Dan yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi baru di tanah Afrika. Dalam diam, Jamal mulai menulis diari. Ia mencatat semuanya. Tentang setiap perubahan, setiap ucapan, dan setiap tatapan mencurigakan. Aku harus tahu, siapa yang jujur, dan siapa yang berniat menghancurkan semuanya. Tapi ia tidak tahu, bahwa pengkhianatan terbesar justru datang dari yang paling ia percayai. Dan semuanya akan terungkap, di malam kelahiran. Gurun berselimut angin panas saat fajar memerah. Langit seperti menahan napas. Hari itu, semua pelayan dipanggil. Para bidan berkumpul. 4 kamar disiapkan bersamaan. Tanda-tanda kelahiran muncul, di saat yang sama. Leena, Zuwaina, adanya, dan Safia mulai merasakan sakit bersalin sejak tengah malam.
Jeritan demi jeritan terdengar dari penjuru rumah. Tangisan pertama terdengar dari kamar adanya, seorang bayi perempuan. Disusul tangisan dari kamar Zuwaina, seorang bayi lelaki. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Jamal tiba-tiba dikejutkan oleh pelayan tua yang membawakan sepucuk surat. Ini ditemukan di bawah bantal kamar Safia, Tuan. Dengan tangan gemetar, Jamal membuka surat itu. Isi surat itu hanya satu kalimat. Anak ini bukan dari darahmu, tapi dari masa lalu yang kau lupa. Jamal terdiam. Dunia seakan berhenti. Ia berlari menuju kamar Safia, menembus para pelayan yang berseliweran. Di dalam, Safia sedang terbaring lemah dengan seorang bayi laki-laki di pelukannya. Ia tersenyum, tapi air matanya mengalir. Kau membaca surat itu? Tanyanya pelan. Apa maksudmu? Suara Jamal nyaris tak terdengar. Safia menatap bayinya. Aku mencintaimu. Tapi sebelum kau masuk rumah ini, aku telah hamil. Dari lelaki yang tak akan kembali. Aku ingin anakku tumbuh dengan nama dan warisan. Jamal menatap bayi itu. Wajahnya memang tak mirip. Tidak ada garis halus keturunan Jawa. Tidak ada tanda lahir di pundaknya seperti bayi adanya dan Zuwaina. Tapi sebelum Jamal bisa bicara lebih jauh, suara jeritan lagi terdengar. Kali ini dari kamar Leena. Bayi terakhir lahir. Seorang perempuan mungil. Namun kondisinya lemah. Napasnya pelan, tangisnya lirih. Sang nenek tua datang, menatap keempat bayi, lalu menunjuk salah satu. Bayi laki-laki dari Zuwaina. Ia punya tanda, cahaya dari timur. Zuwaina tersenyum puas. Tapi Jamal tetap menatap bayi Safia. Aku tahu, dia bukan anakku. Tapi ia tidak salah. Nenek tua hanya mengangguk. Darahmu hanya di 3 dari mereka. Tapi anak keempat bisa jadi penentu arah. Hari berganti malam. Rumah besar kembali tenang. Keempat bayi telah lahir. 3 dari darah Jamal. 1 dari cinta rahasia Safia. Jamal berdiri di balkon atas, menatap langit yang kini dipenuhi bintang. Ia bukan lagi TKI biasa. Ia adalah ayah dari calon pemimpin baru. Tapi juga lelaki yang hidup dalam rahasia, takdir, dan pengkhianatan yang halus. Dan meski ia tak tahu bagaimana semua akan berjalan, ia tahu satu hal. Masa depan Afrika kini bergantung pada 4 bayi, dan 1 ayah dari timur yang tak pernah meminta takdir ini.